Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah struktur data dan analisis algoritma Ibu Adelia Alfiana, MKOM, serta teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Widya Trimaulani dengan NIM 312400019 dari Program Studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak semester 4 Politeknik Bisnis Digital Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil jawaban ujian tengah semester saya yang berfokus pada implementasi struktur data dalam sistem ekspedisi dan analisis algoritma pengurutan. Baik, mari kita mulai dengan soal pertama mengenai pemilihan struktur data untuk sistem ekspedisi untuk menyimpan data paket pengiriman. Saya memilih menggunakan link list sebagai struktur data yang paling tepat. Alasan utamanya adalah karena jumlah paket bersifat dinamis. Di perusahaan ekspedisi, paket bisa bertambah atau berkurang secara tidak terduga setiap harinya. Yang dimana berbeda dengan array yang ukurannya tetap, linked list dapat mengalokasikan memori sesuai kebutuhan. Selain itu, pada operasi insert dan delete jauh lebih efisien tanpa perlu menggeser elemen lain. Nah, yang dimana jika kita membandingkan keunggulan utama linked list terletak pada fleksibilitas memori dan efisiensi waktu untuk data yang sering berubah, dan sementara pada array lebih cocok untuk data statis yang membutuhkan akses cepat via indeks. Baik, selanjutnya pada soal kedua, perbedaan array dan linked list pada sistem ekspedisi. Nah, untuk perbedaan dari array dan linked list pada aspek ukuran yang terdapat pada array yaitu tetap atau statis harus ditentukan saat deklarasi, dan ukuran pada linked list dinamis dapat bertambah atau berkurang saat program berjalan. Dan untuk aspek alokasi memori pada array yaitu continue bersebelahan dialokasikan sekaligus, dan linked list tersebar di memori setiap node dialokasikan terpisah. Dan pada aspek akses elemen pada array, host 1 langsung via indeks atau random access, dan akses elemen pada linked list ON harus terversi dari head ke node tujuan. Dan aspek insert pada array, ON harus geser ke semua elemen sesudahnya. Dan pada linked list, O1 hanya ubah pointer tanpa menggeser elemen. Dan aspek delete pada array, ON harus geser semua elemen sesudahnya. Dan pada linked list, O1 hanya ubah pointer node sebelumnya. Dan aspek penggunaan memori pada array yaitu terdapat boros jika ukuran terlalu besar. Dan pada linked list, efisien hanya pakai memori yang dibutuhkan. Nah, cocok pada array itu data statis, pencarian cepat via indeks. Dan cocok untuk linked list itu data dinamis seperti paket ekspedisi yang terus berubah. Dan implementasi pada array sederhana langsung didukung bahasa, dan implementasi pada linked list perlu manajemen pointer secara manual. Baik, selanjutnya soal 3A, konsep queue atau antrian dan kondisi awal, yang dimana queue bekerja dengan prinsip FIFO, first in, first out. Memiliki definisi queue adalah struktur data yang bekerja dengan prinsip FIFO, first in, first out, yang dimana elemen yang pertama masuk adalah yang pertama keluar. Pada sistem ekspedisi, pelanggan yang datang lebih awal akan dilayani lebih dahulu. Pada soal yang pertama, kondisi queue awal dengan 5 pelanggan masuk. Pada posisi pertama, Andi masuk dengan antrian posisi 1, Hin, lalu dilanjutkan dengan Budi masuk antrian posisi kedua, selanjutnya Citra masuk dengan antrian posisi ketiga, selanjutnya Denny masuk antrian posisi keempat, dan selanjutnya Eka masuk antrian posisi 5 yaitu Tile dengan posisi belakang. Nah, pada soal 3A kita akan membahas konsep queue atau antrian yang menggunakan prinsip FIFO, first in, first out, yang dimana dalam sistem ekspedisi ini sangat krusial untuk menjaga keadilan pelayanan. Nah, sebagai contoh,
Jika Andi masuk pertama dan Fajar masuk terakhir, maka Andilah yang harus dilayani terlebih dahulu. Dan setelah Andi dan Budi selesai dilayani atau operasi the queue, maka posisi depan antrian akan berpindah ke Citra. Nah, ini memastikan sistem antrian tetap tertib dan teratur. Nah, ini untuk soal 3A kondisi queue akhir dan penjelasan FIFO. Setelah operasi the queue dan NQ dilakukan pada soal 2 kondisi queue akhir, yang dimana proses perubahan the queue Andi keluar sudah dilayani, hit berpindah ke Budi, dan the queue Budi keluar sudah dilayani, hit berpindah ke Citra, dan NQ itu Fajar masuk bergabung di posisi tile. Nah, ini untuk queue akhir. Untuk posisi depan yaitu ada Citra, selanjutnya Denny, dan Eka, dan Fajar itu baru masuk, dan posisi akhir, posisi belakang. Nah, ini penjelasan konsep FIFO pada kasus ini. Nah, yang dimana pada penjelasan konsep tersebut terdapat pelanggan pertama mengambil nomor antrian, yaitu tadi Andi adalah yang pertama mendapatkan pelayanan, lalu pelanggan yang datang belakangan, yaitu tadi Fajar, harus menunggu di akhir antrian. Selanjutnya, tidak ada pelanggan yang bisa menyodor atau menyerobot. Urutan pelayanan harus sesuai urutan kedatangan. Selanjutnya, yang dimana ini adil dan teratur, mencegah masalah sistem antrian tidak tertib yang dialami perusahaan. Nah, selanjutnya itu soal 3B, konsep stack dan proses push. Stack bekerja dengan prinsip LIFO, last in, first out. Nah, berbeda dengan antrian untuk riwayat aktivitas admin, kita menggunakan stack dengan prinsip LIFO, last in, first out. Yang dimana definisi stack adalah struktur data yang bekerja dengan prinsip LIFO, last in, first out. Elemen yang terakhir masuk adalah yang pertama keluar. Seperti tumpukan piring terakhir diletakkan adalah yang pertama diambil. Nah, untuk soal yang pertama, proses push ke dalam stack, yang dimana aktivitas admin di-push satu persatu ke dalam stack. Nah, dalam kasus ini, saat admin melakukan aktivitas mulai dari login hingga logout, itu ada login, input paket, update status, cetak resi, dan logout. Dalam kasus ini, saat admin melakukan aktivitas mulai dari login hingga logout, aktivitas terakhir yaitu logout, yang dimana berada di posisi paling atas atau top. Jika admin menekan tombol undo, maka aktivitas logout inilah yang akan dibatalkan pertama kali. Nah, secara logika bisnis, hal ini sangat konsisten karena kita tidak bisa membatalkan login sebelum membatalkan aktivitas yang dilakukan setelahnya. Nah, maka pada soal yang kedua, aktivitas pertama keluar saat fungsi undo dilakukan atau operasi POP, aktivitas yang pertama keluar adalah logout, yang dimana alasannya yaitu logout merupakan aktivitas yang terakhir di-push ke stack atau top, sehingga saat pop, logout adalah yang pertama keluar. Dan untuk urutan push-nya itu ada login, input paket, update status, stack resi, dan logout. Baik, selanjutnya itu soal 3B, penjelasan konsep LIFO pada kasus tersebut. Penjelasan konsep LIFO pada kasus ini, LIFO last in first out pada riwayat aktivitas admin, yang dimana berarti terdapat aktivitas terakhir dibatalkan pertama, yang dimana aktivitas yang pertama yang paling terakhir tadi dilakukan yaitu logout adalah yang pertama dibatalkan saat undo. Dan logis secara bisnis,
yang dimana admin tidak bisa membatalkan login sebelum membatalkan logout terlebih dahulu, urutan harus benar. Dan selanjutnya yaitu pada konsistensi undo, yang dimana memastikan stake yang memastikan urutan pembatalan atau undo selalu konsisten dan benar setiap saat. Selanjutnya yaitu setelah undo logout. Nah, yang dimana stake kembali menampilkan cetak resi sebagai aktivitas terakhir atau top baru. Baik, selanjutnya itu soal 4A, bubble sort, yang dimana memiliki data berat paket, yaitu ada 12, 5, 20, 8, 15, yang dimana diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, prinsip membandingkan dua elemen berdampingan, jika yang kiri lebih besar kanan, maka tukar dan ulangi sampai tidak ada pertukaran. Nah, pada bubble sort ini terakhir saya melakukan analisis pengurutan berat pada paket 12, 5, 20, 8, 15 dan menggunakan dua algoritma. Yang pertama tadi saya menggunakan bubble sort yang dimana bekerja dengan membandingkan elemen yang berdampingan dan menukarnya. Yang dimana keunggulannya adalah adanya optimasi atau early stop jika data sudah terurut. Nah, cara menjelaskan saat bubble sort berjalan atau bekerja dengan membandingkan dua elemen yang berdampingan, kalau elemen kiri lebih besar dari kanan, kita tukar. Nah, proses ini diulangi terus dari awal sampai tidak ada pertukaran lagi. Dan itu disebut early stop dari data 12, 5, 20, 8, dan 15 di iterasi pertama. Nah, ini untuk tabel proses bubble sortnya itu ada tahap awal, iterasi 1, iterasi 2, dan iterasi 3, dan ada indeks 0, 1, 2, 3, 4. Nah, di iterasi pertama saja ini sudah terjadi 3 kali pertukaran dan nilai terbesarnya yaitu ada 20. Ada 20 yang dimana menggelembung ke posisi paling akhir. Dan setelah 3 iterasi, itu hasilnya terurut dari yang terkecil ke yang terbesar, yaitu 5, 8, 12, 15, dan 20. Dan iterasi 3 iterasi ini tidak ada pertukaran lagi, sudah selesai, atau early termination. Nah, ini untuk codingannya. Untuk menjelaskan codingan bubble sort-nya, ini untuk tampilan layar kode bubble sort CPP-nya. Nah, sekarang kita akan menjelaskan dari bubble sort terlebih dahulu, yang dimana pertama pada baris kelima, nah, saya mendeklarasikan array data terdapat 5, berisi berat paket awal yaitu ada 12, 5, 20, 8, dan 15. Nah, inti dari algoritma ini ada pada node nested loop di baris ke-8 sampai 16. Yang dimana perlu perulangan luar atau for i yang dimana digunakan untuk mengatur jumlah seluruh tahapan iterasi. Nah, ini for i sama dengan 0.2 i kurang dari 5.2 i plus plus plus. Nah, itu digunakan untuk mengatur jumlah seluruh tahapan iterasi. Nah, selanjutnya itu perulangan dalam for j pada baris ke-9. Nah, bertugas menyisir atau membandingkan elemen yang berdampingan. Nah, logika utamanya ada pada baris ke-10. Jika saat ini atau data J
nilainya lebih besar dari data di sebelahnya atau data J plus 1, maka proses penukaran itu akan terjadi. Nah, proses swapping atau penukaran memanfaatkan variabel bantuan yang bernama temp. Temp sama dengan data J. Nah, baris ke-11 sampai 13 dari baris 11 sampai 13 itu agar nilai asli data tidak hilang saat digeser. Dan terakhir, pada baris ke-18 sampai 21, sistem akan mencetak hasil akhir array yang sudah rapi. Nah, di bagian terminal bawah ini bisa kita lihat outputnya sukses terurut menjadi 5, 8, 12, 15, dan 20. Nah, ini sudah terurut dari yang terkecil ke yang terbesar. Baik, selanjutnya yaitu soal 4B, selection sort. Nah, prinsip ini cari elemen terkecil dari posisi saat ini hingga akhir array, lalu tukar ke posisi saat ini, dan ulangi untuk setiap posisi. Nah, ini untuk tabel proses selection sort-nya. Untuk tahapnya itu ada tahap awal, iterasi 1, iterasi 2, iterasi 3. Nah, ini dan untuk iterasi keempat itu sudah memenuhi urutan dari yang terkecil dan terbesar. Nah, pada selection sort ini bekerja dengan mencari elemen terkecil lalu menempatkannya di posisi yang benar. Nah, yang dimana algoritma ini memiliki jumlah pertukaran yang lebih minimal dibandingkan bubble sort. Yang dimana selection sort ini bekerja dengan cara mencari nilai terkecil dulu dari sisa array yang sebelum diurutkan, lalu menempatkannya di posisi yang paling kiri. Nah, dari data 12, 5, 28, dan 15, iterasi pertama mencari minimum di seluruh array. Nah, ketemu angka 5 di indeks 1, lalu ditukar ke indeks 0. Nah, lalu iterasi berikutnya hanya mencari dari sisa array dan total hanya 4 kali pertukaran. Nah, sudah 4 kali pertukaran terdapat data terurut yaitu 5, 8, 12, 15, dan 20. Nah, ini untuk codingan selection sort-nya. Nah, untuk menjelaskan codingan selection sort, ini untuk tampilan selection sort .cpp-nya. Selanjutnya adalah implementasi untuk selection sort, yang dimana pola dasarnya mirip, namun cara kerjanya berbeda dengan logika. Yang dimana sama seperti sebelumnya yang tadi, array awal diinisialisasi pada baris kelima. In data 5, yang dimana ada 12, 5, 20, 8, dan 15. Dan masuk ke perulangan utama pada baris ke-8 for i sama dengan 0, titik 2, i lebih kecil 5, titik 2, i plus plus. Nah, kita membuat sebuah asumsi di baris ke-9, yang dimana min sama dengan i, bahwa indeks saat ini atau i adalah indeks yang menyimpan nilai paling minimum, yang mana yaitu min sama dengan i. Nah, kemudian perulangan kedua atau for j, ini ya for j di baris ke-11 yang for j sama dengan i plus 1 titik 2 J lebih kecil 5, titik 2, J plus plus. Nah, perulangan kedua atau for J di baris ke-11 ini bertugas melakukan pemindaian atau scanning ke sisa elemen array di depannya. Nah, untuk di baris ke-12, if data, jika ditemukan ada data lain, data J yang ternyata lebih kecil dari data minimum, sementara kita data min
maka posisi indeks minimumnya itu akan langsung diperbarui di baris ke-15, yang dimana min sama dengan J. Nah, setelah perulangan dalam selesai mencari nilai terkecil yang sesungguhnya, barulah di baris ke-17. Nah, di baris 17 sampai ke 19 itu, kita lalu melakukan pertukaran posisi satu kali menggunakan variabel temp, yang dimana nilai kecil langsung dikunci di posisi depan. Nah, ketika proses dieksekusi, perulangan cetak di baris ke-23 for i sama dengan 0. Titik 2, i lebih kecil 5, titik 2, i plus plus. Nah, yang dimana menampilkan hasil yang sama persis di terminal, yaitu 5, 8, 12, 15, dan 20. Nah, tetapi dengan jumlah operasi pertukaran memori yang jauh lebih sedikit. Nah, itu penjelasan untuk bubble sort dan selection sort, dan selanjutnya itu perbandingan bubble sort dan selection sort. Nah, kedua algoritma menghasilkan hasil akhir yang sama, yaitu 5, 8, 12, 15, dan 20. Nah, ini untuk aspek prinsip bubble sortnya itu membandingkan elemen berdampingan, tukar jika perlu, dan untuk prinsip selection sort, cari minimum, taruh di posisi yang benar. Dan untuk aspek kompleksitas, bubble sort itu ON pangkat 2 ya, itu worst case, ON best case. Untuk selection sort, ON pangkat 2 selalu semua kasus. Dan untuk aspek jumlah pertukaran pada bubble sort, itu lebih banyak pertukaran selama proses. Sedangkan di selection sort, minimal, maksimal N1 pertukaran. Nah, ini untuk di bubble sortnya itu stabil, dan selection itu tidak stabil, dan ini untuk hasil akhirnya sama 5, 8, 12, 15, dan 20. Nah, baik, demikian presentasi dari saya mengenai implementasi struktur data dan analisis algoritma. Kesimpulan yang bisa diambil adalah pemilihan struktur data dan algoritma yang sangat tepat bergantung pada kebutuhan spesifik sistem yang kita bangun, terutama dalam hal efisiensi memori dan kecepatan pemrosesan. Nah, baik, mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian yang saya jelaskan. Sebelumnya saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.